Orang cerdas tidak pernah mengucapkan 15 kalimat ini. Perkataan itu sangat kuat dan sekali terucap tidak dapat ditarik kembali. Karena kuatnya, kepribadian, nilai, dan prinsip kita dapat didefinisikan dengan kata-kata. Terkadang, kesalahan verbal terjadi karena kita mengatakan sesuatu tanpa menyadari implikasi halus yang dibawanya. Memahami implikasi ini membutuhkan kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami emosi dan pengalaman orang lain. Untuk alasan ini, orang cerdas menggunakan kata-kata dengan hemat dan juga memilih kata dan frasa yang paling menggambarkan pesan mereka untuk memberikan tanggapan yang diinginkan. Ada beberapa kalimat yang tidak boleh diucapkan di depan umum atau di sekitar orang tertentu, karena kamu belum tentu bisa menafsirkannya. Ungkapan-ungkapan ini memiliki kemampuan untuk membuatmu terlihat buruk meskipun kalimatnya benar. Dengan menghindarinya, kamu akan meningkatkan keterampilan komunikasimu secara instan. Nomor 1. Ini tidak adil. Ya, hidup memang tidak adil. Namun, mengatakan itu tidak adil menunjukkan bahwa kamu menganggap hidup seharusnya adil yang membuat kamu terlihat tidak dewasa dan naif. Mungkin yang terjadi tidak adil, bahkan mungkin ketidakadilan yang mengerikan. Hal yang perlu diingat adalah bahwa orang-orang di sekitar kita sering tidak menyadari peristiwa. Dan bahkan jika mereka mengetahui skenario tersebut, menyatakan ini tidak adil sama sekali bukan penyelesaian masalah. Sesulit apapun, fokuskan perhatian dan upayamu untuk menyelesaikan masalah. Kamu akan merasa lebih baik, mempertahankan harga dirimu, dan bisa menyelesaikan masalah. Nomor 2. Sudah kubilang. Ungkapan ini penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Itu kekanak-kanakan dan tidak dewasa. Tidak ada orang dewasa yang cerdas boleh mengucapkan kata-kata tersebut dari bibir mereka. Mungkin tujuannya baik, memperingatkan seseorang tentang konsekuensi dari tindakan tertentu. Dan mereka sudah melakukan apapun itu, tapi perlu diingat, bukan dengan cara yang arogan. Jadi, jika melihat seseorang melakukan hal yang kurang baik, pakailah kata-kata yang lebih halus, bukan seolah menghina, untuk menghindari konflik bersama. Nomor 3. Kamu selalu atau kamu tidak pernah. Tidak ada seseorang yang melakukan sesuatu. Boleh dikatakan dengan ucapan kamu selalu atau kamu tidak pernah. Frasa ini membuat orang bertahan dan menolak terhadap ucapanmu. Sehingga menggunakan frasa tersebut merupakan hal yang buruk ketika ingin mendiskusikan sesuatu yang penting dengan seseorang. Lebih baik lagi, tunjukkan saja apa yang dilakukan orang tersebut menjadi masalah buatmu. Tetaplah berpegang pada fakta. Jika seringnya perilaku yang menjadi masalah, kamu bisa mengatakan, sepertinya kamu sering melakukannya. Atau kamu melakukan ini cukup sering sehingga aku menyadarinya. Nomor 4. Seperti ini sejak dulu selesai. Perubahan di zaman modern ini terjadi sangatlah cepat, didorong dengan teknologi. Perubahan terjadi begitu cepat sehingga proses yang berumur bulanan pun bisa disebut kadaluarsa. Mengatakan inilah caranya. Ini pasti selesai, tidak hanya membuat kamu terdengar malas, tetapi juga kuno. Fakta bahwa kamu terbiasa dengan proses tertentu tidak berarti itulah satu-satunya cara di dunia untuk menyelesaikan masalah. Ada banyak cara alternatif lain untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Nomor 5. Tidak masalah. Ketika seseorang memintamu untuk melakukan sesuatu, atau berterima kasih karena telah melakukan maumu dan kamu menanggapinya dengan kata tidak masalah, itu berarti menyiratkan bahwa permintaannya menjadi masalah buatmu. Ini membuat orang merasa seolah-olah mereka telah memaksakan pendapat atau permintaannya kepadamu.
kamu dapat mengganti frasa itu dengan sesuatu yang lebih baik seperti dengan senang hati atau dengan senang hati, saya akan melakukannya. Ini adalah perbedaan yang halus dalam struktur bahasa. Tetapi dampaknya terhadap penerima melebihi apa yang dapat kamu bayangkan. Nomor 6. Terserah apa maumu. Ungkapan seperti terserah kamu, saya tidak peduli, atau terserah apa maumu tidak dianjurkan dalam percakapan. Saat kamu meminta pendapat seseorang, seharusnya kamu harus tahu apa yang ingin mereka ungkapkan. Jika kamu kurang setuju, lebih baik kamu katakan seperti kalimat, sudahkah kamu mempertimbangkan pilihan ini? Nomor 7. Ini hanya butuh 1 menit. Pada kenyataannya, seringkali sesuatu membutuhkan waktu lebih dari 5 menit, tapi sering kita menggunakan kalimat yang tidak terduga untuk mengelabui orang. Mengatakan bahwa sesuatu hanya membutuhkan waktu 1 menit. Merusak kemampuanmu dan memberi kesan sangat terburu-buru dalam mengerjakannya. Jangan ragu untuk mengatakan bahwa hal ini tidak akan memakan waktu lama, tetapi jangan membuat seolah-olah hal tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari yang sebenarnya. Jangan ragu untuk mengatakan bahwa hal ini tidak akan memakan waktu lama, tetapi jangan membuat seolah-olah hal tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari yang sebenarnya. Bahkan jika kamu yakin itu hanya akan memakan waktu 1 menit, tetaplah hargai sebuah usaha. Nomor 8. Semoga beruntung. Ungkapan ini tidak kentara, sering bermaksud baik, dan frasa ini menyiratkan bahwa orang membutuhkan keberuntungan untuk berhasil. Ingatlah, keberuntungan adalah apa yang terjadi ketika kita siap bertemu dengan kesempatan, bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Jadi, lebih baik katakan, aku tahu kamu akan mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Atau, kamu bisa mencapai ini. Itu lebih baik daripada mengharapkan keberuntungan seseorang, karena akan menunjukkan bahwa mereka memiliki kemauan untuk berhasil, serta memberikan dorongan kepercayaan diri yang sangat besar. Nomor 9. Dia begini atau dia begitu. Inilah maksudnya. Jika kamu tidak memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan tentang seseorang, maka jangan katakan apapun. Tidak baik menjelek-jelekan seseorang, bahkan ketika mereka bersalah. Jika ucapanmu akurat, semua orang sudah mengetahuinya, jadi tidak perlu dijelaskan. Ini hanya akan membuat kamu terlihat seperti keledai. Nomor 10. Pernyataan bias tentang usia dan jenis kelamin. Ungkapan misalnya, kamu hebat untuk orang seusiamu, atau untuk seorang wanita, kamu telah mencapai banyak hal. Seperti yang kita semua tahu, pernyataan bias seperti itu tentang usia dan gender masih ada. Kemungkinan orang yang kamu ajak bicara menyadari bias semacam itu dan tersinggung dengan pernyataan tersebut. Tidak diperlukan mengungkapkan kualifikasi seseorang. Jika ingin memuji, puji saja orangnya. Nomor 11. Ini mungkin ide konyol. Menggunakan frasa pasif seperti saya pikir atau ini mungkin ide yang konyol, berakibat langsung terhapusnya kredibilitasmu. Apapun yang muncul setelah frasa tersebut mungkin tidak akan mendapat perhatian dan apa kelanjutannya. Orang cerdas berbicara dengan percaya diri dan tidak mencela gagasannya di depan umum. Jika kamu tidak percaya diri dengan apa yang kamu katakan, apalagi orang lain. Jika kamu diberi pertanyaan, tetapi kamu tidak yakin dengan jawabannya, katakan saja, saya belum memiliki informasi itu sekarang, tetapi saya akan mencari tahu dan menghubungimu kembali. Nomor 12. Saya akan mencoba. Sama seperti kata berpikir, mencoba terdengar tentatif dan menunjukkan bahwa kamu kurang percaya diri dengan kemampuanmu untuk menjalankan tugas. Jika kamu diminta untuk melakukan sesuatu,
Berkomitmenlah untuk melakukan atau tawarkan alternatif, tetapi jangan katakan bahwa kamu akan mencoba, karena akan terdengar seolah-olah kamu tidak yakin dengan hasilnya. Mengapa tidak mengatakan sebaliknya? Saya akan melakukan yang terbaik. Nomor 13. Ini bukan salahku. Mengalihkan kesalahan pada orang lain bukanlah ide yang baik. Jika itu bukan salahmu, jadi salah siapa itu? Seseorang harus bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Tidak peduli seberapa kecil keterlibatanmu, akui kesalahanmu. Saat mengalihkan kesalahan pada orang lain, orang mulai melihat kamu sebagai seseorang yang kurang bertanggung jawab atas tindakannya. Nomor 14. Dengan segala hormat. Sebelum kamu mengucapkan kalimat itu, tahan sejenak. Apakah kata-kata yang akan keluar dari mulutmu benar-benar dipengaruhi oleh rasa hormat kepada seseorang? Jika jawabannya iya, lanjutkan. Ketahuilah ini, bagaimana cara merangkai kata-kata. Bahasa tubuhmu dan intonasi suaramu akan menunjukkan apakah benar rasa hormat atau tidak. Di sisi lain, jika frasa ini diucapkan dalam mode pilot otomatis dalam upaya untuk meredakan diskusi yang tidak ada hubungannya dengan rasa hormat, sebaiknya hindari saja. Nomor 15. Saya tidak bisa. Jika kamu menemukan frasa ini dalam kosakata kamu, silakan ganti dengan kalimat positif, saya bisa. Orang tidak suka mendengar saya tidak bisa, karena menurut mereka itu berarti saya tidak mau. Mengatakan saya tidak bisa menunjukkan bahwa kamu tidak mau melakukan apa yang diinginkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jika kamu benar-benar tidak dapat melakukan sesuatu, karena kamu benar-benar tidak menguasainya, lebih baik menawarkan alternatif lain. Daripada mengatakan apa yang tidak bisa kamu lakukan, katakan saja apa yang bisa kamu lakukan. Misalnya, daripada mengatakan, saya tidak bisa lembur malam ini, lebih baik katakan, saya bisa datang lebih awal besok. Mengucapkan kalimat dan frasa yang tepat akan memberimu kesempatan untuk menghilangkan hal-hal negatif dari kosakatamu dan akan meningkatkan kepercayaan dirimu. Berpikirlah sejenak sebelum membuka mulut untuk menyadari apa yang harus kamu katakan kepada orang lain. Ini akan membantu membangun hubungan yang lebih baik dan menjadi lebih positif dengan orang lain. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah ada sesuatu yang kita lewatkan? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jika kamu menikmati video ini, berikan jempolnya up dan bagikan dengan teman-temanmu. Jadi kami bisa terus membuat lebih banyak video seperti ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Dan pastikan untuk melihat video kami yang lain. Terima kasih telah menonton.